Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail beserta rekan saya Ismawati selaku moderator yang akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Teman-teman Green Heroes peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka simulasi debat saya nyatakan dibuka. Topik yang akan kita bahas hari ini mengenai eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Pertama-tama, saya persilahkan untuk tim afirmasi atau tim pro untuk memperkenalkan anggotanya masing-masing. Saya beri waktu 1 menit. Perkenalkan, nama saya Aldo, saya pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya, saya Gracia, pembicara kedua. Saya Raka, pembicara ketiga. Saya Stevi. Saya Siena. Saya Adit. Saya Dalima. Saya Indah Siwadawi. Selanjutnya saya persilahkan untuk tim oposisi atau tim kontra memperkenalkan anggotanya masing-masing selama 1 menit. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya Syafat Hidayat. Saya Rian. Nama saya Vega. saya Eliezer sebagai pembicara 1. Saya Ican sebagai pembicara kedua. Saya Iva sebagai pembicara ketiga. Saya Rashida. Saya Wansari. Saya Afifah. Selanjutnya penyampaian argumentasi. Kepada pembicara tim afirmasi atau tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya selama 2 menit. Saya memberikan instruksi pertama, kami sudah menjelaskan bahwa eksploitasi itu sudah dibikin. Jadi jika mereka mengatakan kalau misalnya ada undang-undang yang melarang, itu sudah kalah sisi mereka dari awal. Kedua, mereka sangat egois karena mereka hanya bilang misalnya nanti banyak dari desa-desa sana itu imigran ke kota-kota, mungkin itu sudah baik, bukan itu lebih buruk, bukan jika mereka misalnya dari desa A terus pindah ke kota, terus ada pertambahan penduduk, bukan itu akan susah pada di satu kota itu aja. Selanjutnya, Baik, yang dibilang tadi cukup benar. Tapi sebenarnya buat yang bermigrasi itu sebenarnya dengan bertambahnya penduduknya kita, itu makin pekerjaan-pekerjaan dan upah-upah yang mereka dapat itu makin kurang, makin sedikit yang mereka dapat. Apalagi mereka bermigrasi dari desa ke kota, yang akibatnya pasti bakal kayak ke kota ternyata susah ini. Dia punya kayak seperti dia punya gaji apa semua, itu menurut mereka kayak tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kayak mereka jadi buruh apa semua, itu kayak tidak sesuai dengan gajinya mereka. Baik, selanjutnya untuk pembicara tim oposisi atau tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 2 menit. jadi menurut argumen saya, banyak masalah di dunia ini, mulai dari pencemaran udara hingga pemanasan global. Bahkan sekarang telah dikatakan bahwa dunia berganti dari global warming menjadi global boiling. Artinya apa? Artinya semakin tinggi pemanasan suhu global ini semakin berbahaya. Nah, dari argumen yang saya dengar dari saudara Aldo dari tim pro, bahwa eksploitasi itu hutan itu penting untuk peningkatan tenaga kerja, pemasukan ekonomi dan lain-lain. Ya, kita bisa lihat dari negara-negara maju memang seperti itu. Namun mereka sudah mempunyai alternatif lain sebagai pelindung atau sebagai backup mereka untuk mencegah hal itu. Nah, sedangkan Indonesia kita masih kekurangan teknologi yang cukup mumpuni untuk hal itu. Jadi menurut saya hutan, pohonan itu sangat penting, dan terdapat pasal undang-undang yang diberlakukan pemerintah tentang hal itu, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 pasal 5 yang saya ingat bahwa itu suatu hutan adalah suatu ekosistem berisi pepohonan, berisi berbagai macam jenis spesies itu digabungkan menjadi satu. Nah, bila semua itu hilang, maka Indonesia yang katanya sebagai mempunyai endemik paling banyak di dunia, 1000 spesies hewan, bakal hilang, dan kita bukan menjadi negara dengan sebutan kita, yaitu negara
seribu endemik dan juga berbagai macam budaya kita pun akan perlahan hilang. Selain itu dampak negatif lainnya juga akan menimbulkan migrasi. Orang-orang apa yang di pedesaan kita tidak perhatikan, mereka akan bermigrasi, mereka juga akan kesusahan. Selain itu juga akan berdampak buruk bagi dunia kita ini. Pikirkan saja, selama 20 tahun terakhir ini kita sudah mampu, kita sudah berhasil menaikkan suhu derajat sebagai 1% derajat Celcius. Baik, selesai. Baik, terima kasih. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari Indonesia. SDM sumber daya manusia pada Indonesia mengalami 4 peningkatan dibanding sebelumnya. Kita berada di peringkat ke-47 dunia. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia disebabkan karena kurangnya akses pendidikan yang diakibatkan pada rendahnya produktivitas dan rata-rata upah pekerjaan. Itu tadi yang saya katakan. Rata-rata upah pekerjaan mereka masih dianggap kemiskinan. Dengan eksploitasi hutan ini untuk ekonomi, tidak hanya untuk itu, tetapi juga menjadi penyedia lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik, sekian. Hanya pembicara tim oposisi dipersilahkan untuk menyampaikan sanggahannya ataupun tanggapannya. Ya benar memang. Oke, sudah izin. Maaf saya tadi agak keliru. Jadi yang dari saudara Gracia katakan memang dapat bermigrasi ya. Nah, menurunkan sumber daya mereka mereka tidak punya gaji yang cukup ya. Nah, itulah dia salah satu dampak negatifnya yang sudah Cia katakan. Nah, jadi oleh karena itu maka eksploitasi hutan ini ya memang sudah punya izin. Namun di Indonesia masih sangat banyak hutan-hutan di kawasan itu yang ditebang secara liar. Nah, ada juga tadi yang kita perhatikan di materi bahwa kawasan hutan itu ada status hukum dan mempunyai undang-undangnya tersendiri. Oke? Nah, jadi yang itu yang saya maksud. Selain itu juga, selain karena eksploitasi hutan, bayangkan jika izin itu bakalan terus diizinkan, semua orang bakalan nge-eksploitasi hutan. Nah, maka dunia ini akan diambang kehancuran. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu menyerap banyak karbon dioksida dan juga mempengaruhi perubahan suhu bumi. Kalau kita perhatikan, jika ini terus terjadi sampai tahun 2045, maka dipastikan atmosfer bumi akan dipenuhi oleh racun. Pastikan populasi manusia akan menurun dan juga hewan-hewan endemik kita akan mulai punah. Dan semua itu perlu dipertimbangkan. So, kenapa saya eksploitasi hutan itu perlu dibatasi? Ya, memang punya izin. Namun, kita juga harus tahu bahwa eksploitasi hutan itu juga tidak baik, guys. Apalagi dengan ibu kota saat kita nih yang akan dibangun. Nah, itu kan semua punya izin. Bayangkan kalau izin itu bakalan terus diteruskan dan tapi bakal terus diizinkan, bakalan hutan kita bakalan habis. Kemudian kesempatan kedua kepada tim pro untuk menyampaikan sanggahannya. Saya beri waktu selama 3 menit. Sangat lucu jika mereka mengatakan misalnya pemerintah sudah mengizinkan terus banyak orang yang tidak juga pemerintah sudah mengizinkan nih berarti kita bisa sembarangan. Dan saya tidak kan, pemerintah pasti mengizinkan pada beberapa perusahaan. Terus tentu saja pasti mereka ada solusi, misalnya ada pendanaan kembali bukan, sehingga apa yang kita katakan mereka sama sekali tidak benar, sehingga tidak dapat kredit di sisi sekarang, sehingga sangat bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Oke, saya akan menyanggah dari gagasan dari saudara Aldo tadi. Katanya dengan adanya penanaman ulang itu akan mengganti pepohonan yang telah ditebang, tetapi tumbuhnya pepohonan itu bukan hanya untuk 1 hari besok tumbuh 5 tahun kembali. Itu oksigen yang akan kita cari apakah akan muncul 5 tahun lagi? Contohnya, satu Kalimantan itu pohonnya semua ditebang pada hari ini, besoknya langsung ditanam ulang. Apa besoknya kembali akan kita hirup ulang itu udara? Kan tidak mungkin. Ya, saya akan melakukan instruksi kepada tim lawan yang dimana bahwa kita memanfaatkan untuk hutan yang dimana itu akan menjadikan 5 tahun. Dalam 5 tahun itu kan lama, tapi
hutan itu sendiri dan pohon-pohon itu bukanlah penghasil oksigen terbesar yang ada di dunia, yang dimana penghasil oksigen terbesar di dunia itu adalah fitoplankton, yang dimana mencapai hingga 70% pembuatan oksigen di luas permukaan bumi ini. Baik, selanjutnya kesempatan kedua untuk tim kontra menyampaikan sanggahannya. Saya beri waktu 3 menit. Nah, saya dengar tadi dari saudara Aldo, memang untuk penggunaan itu lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan. Nah, saya ingin membacakan manfaat hutan jangka panjang yang sangat beragam seperti tanaman obat-obatan, jasa lingkungan air, iklan mikroba, pencegahan banjir, dan tanah longsor. Kalian bisa jangka tidak kalau misalnya ada bencana, terus bencana ini kan tidak ada yang tahu, misalnya bencana longsor. Kalau tidak ada kalau tidak ada pohon, kalian bisa jangka tidak itu longsor yang tidak tahu itu dia datang tiba-tiba, terus langsung menerobos ke rumah warga. Jika tidak ada pohon, jika kalau ada pohon, kalian bisa mencegah. Misalnya batunya besarkan, jadi bisa ditahan sama pohon itu. Jika kalau tidak ada, dia nanti langsung menerobos ke rumah warga. Begitupun dengan banjir. Banjir yang deras, tetap banjir kan deras. Jika tidak ada pohon, dia akan menerobos terus ke rumah warga. Jika kalau ada pohon, kalian bisa jangka kalau itu banjir itu akan tidak terlalu deras. Sadari, jika mereka bilang yang di tempat maksudnya ini sudah dari awal kita sudah bilang hal ini supaya hal ini sudah diberi izin. Tentu saja pemerintah tidak bodoh bukan, sehingga pemerintah pasti tahu yang mana harus ditebang, yang mana harus tidak, sehingga yang mereka katakan dari awal tidak dapat dikredit di sisi kami, sehingga mungkin tim pemerintah bisa memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Dan juga untuk yang dibilang hutan Kalimantan kan, sedangkan itu kita tidak hanya bergantung ke hutan Kalimantan saja, masih banyak hutan yang lebih lain yang untuk dijadikan oksigen. Tidak hanya oke, makasih. Santai. Oh iya, selamat. Bagian yang mana kan? Masih ada kesempatan. Tenang. Selanjutnya kesempatan ketiga saya berikan kepada tim pro untuk menyampaikan sanggahannya selama 3 menit. Yang tadi untuk longsor dan juga banjir. Longsor tidak selamanya disalahkan karena pohon yang tidak ada. Pak, ini longsor terjadi karena curah hujan yang tinggi. Itu yang mengakibatkan tanah menjadi gemuk dan akhirnya terjadi longsor. Dan banjir sebenarnya tidak selamanya juga dari pohon. Banjir terjadi itu karena ulah siapa? Manusia. Keserakahan manusia. Nah, jadi keserakahannya itu apa? Dari sampah. Misalnya buang sembarangan, kesadaran diri sendiri ya. Itu akibat dari banjir. Oke, jadi langsung saja ya menurut saudari diakibatkan oleh sampah dan keserakahan manusia. Ya, boleh kita lihat ini ya, berita-berita yang hari ini kita nonton, semua itu juga ada pengaruhnya hutan. Banyak sekali hutan, lereng-lereng, gunung-gunung. Bila tidak ada pohon yang menyerap air, bila tidak ada pohon yang menjadi pengikat, maka tanah itu akan erosi, mengalami erosi, dan lalu siapa yang kena dampak? Kita. Oke. Tadi dikatakan apa tadi? Kamu bilang tadi? Erosi ya. Nah, sebenarnya kan dari sampah Kalimantan. Nah, dari hutan juga kamu bilang kan bakal jadi erosi kan, longsor. Dan juga kan di Kalimantan katanya banyak pepohonan kan. Pohon ditebang buat apa? Tunggu dulu. Pohon ditebang buat apa? Pohon ditebang buat pembangunan ibu kota. Oke, jadi ya dari izin pemerintah ya. Oke. Kalau kita lihat di Palu saja, kita bisa lihat gunung. Apakah Anda bisa melihat itu sudah gundul? Ya, itu dari izin pemerintah, ya kan? Nah, dari izin pemerintah, bila pemerintah mengizinkan semuanya, pertambahan penduduk di negara kita ini mungkin semakin bertambah, kebutuhan semakin bertambah. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan ketiga untuk tim kontra untuk menyampaikan sanggahannya selama 3 menit, dan di 3 menit ini
bisa disanggah lagi dengan tim pro. Jadi saya lanjut, sampai mana tadi? Hutan ya, izin pemerintah. Oke, izin pemerintah. Jadi pertambahan penduduk di negara kita itu sangat pesat. Bahkan kalau digolongkan di antara negara-negara, kita masuk peringkat 3 besar sebagai negara yang punya penduduk terbanyak di dunia. Dengan seperti ini juga tentu pasti kebutuhan negara kita penduduk kita terus bertambah. Nah, sekarang saya tanya, apakah bila pemerintah berhasil mengizinkan mengundurkan sebuah perhutanan, nah, apakah hutan itu dapat dipulihkan kembali? Maksudnya, iya, memang dapat dengan reboisasi. Namun, jika terus diteruskan sampai 2045, apakah Anda bisa jamin? Dan oke, saya akan menyangka dari saudara Raka tadi, ada yang mengatakan fitoplankton menghasilkan oksigen lebih besar daripada pohon. Tetapi fitoplankton itu hidupnya kurang lebih cuma 1 bulan. Kalau pohon-pohon telah ditebang dan terjadi globalisasi, apakah fitoplankton ini bisa bertahan hidup selama itu? Oke, terima kasih. Oke. Oh, silakan. Dulu waktu kamu. Oke, untuk fitoplankton ini sendiri. Lalu bagaimana dengan pohon juga? Pohon juga rentan mengenai globalisasi itu. Yang dimana kalau fitoplankton dalam 1 bulan itu mereka bisa menghasilkan lebih banyak, yang dimana juga bisa menghasilkan fitoplankton lain yang dimana akan memberikan oksigen lebih banyak. Dan tadi katanya kalau pohon itu saja lebih dari fitoplankton, maka jangan lakukan penebangan hutan. Maka dari itu jangan lakukan penebangan hutan. Oke, terima kasih. Untuk pembangunan itu sebenarnya tidak kan untuk longsoran, tidak mendirikan bangunan di dekat tebing. Itu pembangunan di dekat tebing itu akan menjadikan longsor, salah satunya longsor. Nah, lagian sebenarnya Waktu habis. Baik, penyampaian sanggahan telah selesai. Terakhir saya persilakan masing-masing tim untuk menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit, dimulai dari tim afirmasi. Sebulan dari kami masih mendukung eksploitasi hutan yang bertanggung jawab karena itu mendapat manfaat ekonomi karena dia sebagai penyedia devisa, penyedia modal dalam pembangunan berbagai sektor dan juga penyedia lapangan kerja dan juga bisa menjadi lahan perkebunan, pertanian hingga pertambangan dan juga sebagai peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Pengolahan hutan yang mampu mendukung ketahanan pangan juga dapat mengaruhkan geliat ekonomi lokal. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk tim kontra atau tim oposisi menyampaikan kesimpulannya selama 1 menit. Ya, jadi itulah kesimpulan kami bahwa populasi hutan kita perlu dilestarikan dan kita harus ingat teman-teman dari hasil data yang sudah diberikan oleh pemateri bahwa dalam tahun 2045 bila kita tidak melestarikannya maka dunia akan diambang kehancuran, ambang kepunahan. Nah, oleh karena itu marilah kita bijak dalam pemanfaatan hutan dari sisi ekonomi, ekologi dan menjadi sumber daya yang dapat dilestarikan hingga ke depannya. Dan ya, ingat juga ya, populasi di negara kita akan terus bertambah. So, jika kita tidak bijak dalam menanggapi, maka semuanya akan yang kehancuran. Kami sebagai moderator akan memberikan kesimpulan debat hari ini. Baik, kesimpulan debat pada hari ini yaitu baik afirmasi atau tim pro dengan tim oposisi kontra sudah benar. Maka dari itu kita dapat menyeimbangkan antara eksploitasi hutan dan pelestarian hutan. Saya percaya tim pro dapat bertanggung jawab akan eksploitasi hutan dan menunjang kemajuan ekonomi. Dan saya percaya tim kontra bahwa hutan memang sangat penting bagi masa depan bumi. Maka dari itu kita dapat menyeimbangkan antara eksploitasi, penambangan dengan penanaman kembali. Terima kasih.
Baik peserta debat yang saya hormati, peserta debat yang berbahagia, dengan mosi eksploitasi hutan dapat menunjang kenaikan ekonomi telah berakhir dengan mengucap syukur. Alhamdulillah, debat ini saya tutup. Saya sekarang menggunakan pengacara debat kali ini mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata dalam omongan debat ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.